Sudah hadir semuanya ya, Bapak Ibu, untuk hari ini? Hadir, Pak. Ya, aman. Untuk total jumlah peserta yang saya lihat di LMS ketika upload tugas kemarin itu ada 24 ya, ada 24 peserta. Sementara ini yang bergabung hanya 21 ya. Total 22 dengan saya. Berarti ada 3 orang atau 4 sepertinya ya. Dikurangi juga ada admin P2 KPTK 2 di sini. Ya, jadi ada 4 orang yang tidak ada covernya sama sekali. Oke, sebelum kita mulai sesuai dengan kesepakatan kemarin ya Bapak Ibu, yang guru-guru olahraga siapa kemarin? Pak ada Pak Ahadin ya, ada Pak Dwi Juliana, ada Pak Hermansyah. Silakan siapa yang akan memandu kita untuk olahraga pagi terlebih dahulu. Silakan siapa? Baik, Pak Hadi. Ya. Oke, silakan Pak Hermansyah. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas atau pelatihan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pelatihan ini bermanfaat, kemudian diberikan kelancaran ya. Untuk yang Muslim, mari kita baca surat Al-Fatihah, dan yang non Muslim silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita stretching ya Bapak Ibu ya. Ya, kita stretching. Tangan di atas. Pilihkan ke atas, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Pak Edi. 7. Cukup. Ke kiri. Kiri. 2, 3, 4, 5, 7. Cukup. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tangan sikut kanan, tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Sikut kanan, dorong belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Pilihkan badannya ke kiri. Pilihkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Pilihkan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Pegang kepala, tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Pegang dagu, dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tengok ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tengok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tangan di pinggang. Kepala 2 kali ke depan, 2 kali ke belakang. Ke depan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tengok kiri kanan. Kiri dulu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Pilihkan. Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Kiri dulu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Cukup. Tangannya ke atas lurus. 2 kali ke atas, 2 kali ke bawah ya. Ke atas dulu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tangannya lipat di depan dada. 2 kali, 2 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tangan kanan lurus. Kiri di bawah. 2 kali, 2 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tangannya di pinggang. Pinggang pilihkan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Kanan dulu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tangan di pinggang. Putar kepala kiri 4, kanan 4. Kiri pelan-pelan. Yuk. Tuh. 2, 3, 4. Balik ke kanan. 1, 2, 3, 4. Tangannya ke bawah, bahunya putar ke belakang 8 kali. Ya, mulai. 1, 2, 3, Keren. 4, 5, 6, Merenggangkan. 7, 8. Ke depan balikannya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya, gosok-gosok tangannya. Ya, 1, 2, 3. Usapkan ke mata. Biar nggak ngantuk. Lagi. 1, 2, 3. Ya, usap. Oke, lagi. 1, 2. Cukup. Ya, terima kasih Pak Adi. Demikian. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hermansyah, luar biasa ya. Sudah berkeringat semuanya Bapak Ibu? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, pagi-pagi kita sudah dibuat ini ya cukup aktif ya, rileks oleh Pak Hermansyah. Kalau yang tidak memakai jas tidak apa-apa ya. Saya pakai jas dari tadi, ngap juga lama-lama. Oke. Jadi untuk Pak Hermansyah sudah, berarti besok giliran Pak Dwi Juliana atau Pak Ahadin ya. Silakan siapkan speaking yang menarik yang membuat kita semua semangat pagi hari. Oke, kita mulai saja kalau gitu Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari ketiga pelatihan lesson study yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru di tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Jakarta Pusat. Bisa minta tolong di-mute dulu Bapak Ibu yang masih ada suaranya. Oke, terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah sekali lagi. Nggak boleh diskusi, kerjakan sendiri. Kok rame? Minta tolong di-mute dulu ya Bapak Ibu. Oke. Sekali lagi alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga pelatihan lesson study yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Jakarta Pusat. Dan untuk hari ketiga ini, ada yang masih ingat di struktur program kemarin fokus kita pada hari ini apa Bapak Ibu? Fokus kita pada hari ini? Diskusi. Ya, kita diskusi topik bahasannya apa, Pak Hermansyah atau Bapak Ibu yang lain? Di struktur program untuk hari yang ketiga, Pak Edi apa Pak Edi untuk hari ini?
Rancang program, Pak. Merancang program lesson study. Merancang program lesson study. Yakin itu merupakan fokus bahasan kita pada hari ini? Nggak tahu, seingat saya sih gitu. Oh, saya ingatnya begitu. Oke, yang masih ingat, silakan Bapak Ibu untuk hari ketiga, fokus pembahasan kita pada hari ini tentang apa? Yang ada di struktur program. Kalau kemarin tahapan pelaksanaan lesson study. Oke, tahapan pelaksanaan lesson study. Terima kasih banyak ya. Jadi itu merupakan fokus bahasan kita bagaimana caranya mengimplementasikan atau melaksanakan lesson study, kajian pembelajaran di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi tahapan-tahapan pelaksanaannya seperti apa itu yang nanti akan kita diskusikan. Akan tetapi sebelum itu saya akan absen dulu Bapak Ibu. Ini sebagai salah satu persyaratan tentunya untuk melihat apakah semuanya sudah hadir, apakah semuanya mengikuti sesi kita hari ketiga ini dengan ini ya lengkap. Yang pertama Pak Ahadin Purdianto ya, Pak Ahadin hadir ya. Kemudian ada Ibu Rina IPS, Bu Rina, halo. Ya, hadir Pak. Oke, Bu Rina ada. Kemudian ada Pak Sitorus. Pak Sitorus sudah hadir, Pak Sitorus. Pak Sitorus, Suryanto Sitorus, halo. Pak Suryanto Sitorus sudah hadir? Suryanto Sitorus hadir. Oke. Kemudian Pak Jamuri sudah hadir? Alhamdulillah hadir, Pak. Oke. Kemudian Pak Dwi Juliana sudah hadir. Kemudian Ibu Nimas Ratna sudah hadir? Sudah hadir, Pak. Nimas, oke. Kemudian Pak Edi sudah hadir, oke. Bu Oriza Amelia hadir? Hadir, Pak. Oke. Pak Hermansyah sudah hadir, kemudian ada Pak Rustam juga sudah hadir. Bu Monika Ezra hadir? Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Ibu Siti Nurjana hadir? Ibu Siti Nurjana? Oke, Ibu Siti Nurjana tidak ada ya. Kemudian Ibu Wiwi Alawiyah ada? Ada Pak, hadir. Oke. Kemudian ada Ibu Christine Gloria ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Rahmawati Rizky ada? Rahmawati Rizky ada, Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Ibu Dewi ada? Ibu Dewi? Oke. Kemudian ada Ibu Puji. Bu Puji ada? Hadir Pak. Oke. Kemudian ada Ibu Dwi Budiharti hadir? Ada, Pak. Hadir. Oke. Kemudian siapa lagi nih? 2 orang lagi. Siapa yang belum dipanggil, Bapak Ibu? Saya, Pak, belum dipanggil. Saya Pak. Ibu siapa? Saya, Pak, belum dipanggil. Ibu siapa? Saya Pak, Ibu Rosi Pak. Ibu Fenti, Pak. Oh iya, Ibu Penti ya, Ibu Penti. Ibu Fenti Arawati. Kemarin hadir ya, Bu ya? Kemarin hadir tapi tidak menyimak karena mengantar anak lomba, Pak. Oke, kemudian sudah ditonton video pertemuan kita kemarin dari menit pertama sampai terakhir 2 jam. Sudah? Belum, Pak. Oke, luar Tapi biasa. LK-nya sudah saya kerjakan. Oke, bagus LK-nya lah sudah kalau saya gitu. kerja. Teruskan ya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya tadi selain Ibu Penti yang belum dipanggil Saya, siapa? Ibu siapa? Ibu Kartika Pak. Ibu Kartika ya. Ibu Kartika kemarin hadir, Bu Kartika? Hadir Pak. Oke. Siapa lagi yang lain selain Ibu Kartika? Saya Pak. Ibu siapa? Siti Nurjana. Tadi sudah saya panggil Ibu Siti Nurjana dan tidak. Oh, udah, Pak. Oke, yang lain? Saya Yang- Pak. Saya Ibu Pak, Rosi, mohon maaf Pak. Bu siapa? Ibu Rosi Pak. Rosi Salmiati. Ibu Rosi. Ibu Rosi kemarin tidak hadir ya?
Kemarin hadir Pak, tapi jaringannya susah sambil ngajar juga. Berarti tidak hadir ya Bu Rosi? Atau yang kemarin yang di kick out dari kelas, bukan? Di mana Pak? Yang kemarin dikeluarkan dari kelas bukan Ibu? Bukan. Bu Rosi. Oke, selain Bu Rosi siapa lagi? Satu lagi tadi? Saya Pak. Mohon maaf Pak. Ya, siapa? Saya dengan Rahmawati Rizky Pak. Ibu Rahmawati Rizky. Tadi sudah saya panggil ya. Iya Pak, tadi lagi ngomong sama siswa Pak. Mohon maaf Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi sudah ada rekapannya semua untuk yang kehadiran Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita nanti akan membahas kaitannya dengan pelaksanaan lesson study atau pelaksanaan kajian pembelajaran itu seperti apa, kita akan sedikit mereview dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Kemarin Bapak dan Ibu guru semua sudah membahas kaitannya dengan overview of lesson study. Ya. Sekilas tentang lesson study atau kajian pembelajaran itu seperti apa. Harapannya di tahapan yang pelaksanaan implementasi lesson study, Bapak dan Ibu guru semua sudah memahami terlebih dahulu tentang konsep dasar, prinsip-prinsip yang ada di lesson study. Untuk mereview ini saya akan meminta Oke, silakan Pak Jamuri, silakan berikan reviewnya Pak, hasil dari diskusi kita kemarin. Silakan Pak Jamuri. Ya, terima kasih Pak Sofian Hadi. Untuk pemahaman saya tentang lesson study yaitu suatu model pembelajaran yang intinya kita untuk guru ini untuk meningkatkan kompetensi kemampuan mengajar kita dan juga untuk kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain khususnya satu rumpun dan umumnya untuk bidang studi yang lain. Dan lesson study ini juga untuk meningkatkan minat belajar siswa dan juga untuk mengembangkan kompetensi guru tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sofian Hadi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jamuri. Yang berikutnya ada, silakan Ibu Rosi Salmiati. Pak, hadir Pak. Silakan Ibu. Dari hasil diskusi, walaupun saya kemarin nggak ngikuti, tapi sudah lihat di LMS. Nah, dari hasil LMS itu yang saya dapat, lesson study ini merupakan suatu peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan buat guru juga belajar secara kerjasama kelompok. Nah, jadi untuk lesson study ini diharapkan semua guru maupun siswa saling bekerja sama. Dan segitu aja Bapak yang saya dapat kesimpulan dari lesson study. Terima kasih Bapak. Oke, segitu saja. Terima kasih banyak. Kita akan minta yang lainnya. Saya akan minta Ibu Christine Gloria. Silakan. Jadi jangan sama sekitar overview, coba prinsip-prinsip dasar kaitannya dengan lesson study itu apa. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Yang saya tangkap dari materi kita kemarin, kalau lesson study itu berbeda dengan PTK atau penilaian tindakan kelas. Nah, kalau PTK itu kan dimulai dari permasalahan yang dialami atau siklus. Sedangkan lesson study itu mengkaji proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, mulai dari planning, implementing, sampai dengan C atau refleksi. Nah, tujuannya tapi tetap sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kajian pembelajaran, lesson study merupakan kajian pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan akhir proses pemberian materi kepada peserta didik. Nah, siklusnya ada plan atau perencanaan, ada pelaksanaan atau do, dan ada perefleksian atau see. Itu Pak yang saya tangkap dari materi kita kemarin. Oke, terima kasih banyak Ibu Christine Gloria. Berikutnya Pak Rustam.
Silakan, Kayaknya Pak diborong, Rustam. Pak. Ya, Udah ada diborong. beberapa hal yang belum disebutkan. Silakan. Hal lainnya yang masih belum disebutkan apa? Silakan. Kalau menurut saya dari tujuan lesson study itu untuk menuju ke kelompok belajar, community learning, lalu meningkatkan kerjasama antar guru baik itu di sekolah, MGMP atau KKG, dan mengurangi keterasingan guru, lalu apa lagi ya? Kurang lebih sih gitu, Pak. Kurang lebih gitu. Oke. Kita minta yang lainnya ya, yang kira-kira punya ini berbeda. Silakan, Ibu Rahmawati Rizky. Oke, baik Pak. Terima kasih. Menurut saya dari pembelajaran kita yang kemarin itu mengenai lesson study, jadi lesson study itu memiliki prinsip kolegialitas dan mutual learning. Jadi di mana para guru dari satu rumpun bidang studi ataupun lintas studi bisa melakukan kerjasama untuk membuat suatu pembelajaran siswa dan itu sifatnya itu berkelanjutan, Pak. Jadi continue. Iya, dan di sini lesson study itu bukan strategi atau metode pembelajaran apa ya, tapi merupakan pembinaan bagi guru. Jadi bukan strategi atau metode, tapi pembinaan. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahmawati Rizky. Satu lagi, sebentar siapa ya yang? Oke, Pak Edi silakan, Pak Edi. Dengan review yang berbeda ya, jangan sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Silakan. Baik, lesson study itu pada prinsipnya adalah pengkajian pembelajaran secara holistik ya. Kita mengkaji proses pembelajaran di kelas. Nah, tentu tujuannya adalah kualitas pembelajaran semakin meningkat. Nah, lesson study ini adalah suatu pengkajian yang sukses dilaksanakan di Jepang, kemudian dikembangkan di Amerika, dan kita ini mengadopsi sekaligus kita memodifikasi menjadi pengkajian yang dilaksanakan di Indonesia, dan ini digagas oleh para praktisi pendidikan. Tentu dalam lesson study ini yang paling penting adalah adanya kolaborasi dalam satu ilmu atau satu rumpun, bahkan interdisipliner ya, bahkan ini juga bisa dilakukan dalam satu sekolah. Nah, sekali lagi ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Karena secara fakta di Indonesia ini secara umum masih belum sesuai dengan target pada kegiatan proses pembelajaran. Walaupun memang secara teori 75% itu tuntas dalam pembelajaran, tapi faktanya kurang dari 50% peserta didik kita kurang memahami pembelajaran. Artinya pembelajaran itu masih belum bermakna. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa dalam lesson study ada kesediaan guru menjadi model untuk dikritisi, bertengkar gagasan. Setelah bertengkar gagasan itu, akhirnya kita memiliki kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan untuk menjadi school reform ya, sekolah yang berreformasi, kemudian akhirnya tumbuh menjadi satu learning community. Kira-kira gambarannya menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Edi Suprianto, luar biasa, sudah lengkap sekali ya. Jadi sebagai tambahan saja dari saya kaitannya dengan review pada pertemuan kita di hari ke-2 yang kemarin, yang harus diingat sekali lagi kaitannya dengan lesson study itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk apa? Untuk tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi sudah disebutkan. Kemudian lesson study ini sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lain, program-program lain yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi mengajar Bapak dan Ibu guru semua.
Ya, jadi ketika misalnya Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan multimedia, ya, maka harapannya paling tidak ketika mengajar akan ada ragam multimedia baru yang digunakan. Ketika mengikuti pelatihan penelitian tindakan kelas, masing-masing Bapak dan Ibu guru langsung juga bisa melakukan penelitian tindakan kelas setelah mengikuti pelatihan. Begitu juga dengan pelatihan lesson study ini. Harapannya setelah pelatihan ini tuntas nanti di hari Jumat, maka masing-masing Bapak dan Ibu guru nanti sudah bisa untuk melakukan kajian pembelajaran. Ya, untuk bisa membuat lesson study sekali lagi bukan dilakukan secara individu. Ya, yang membedakan dengan penelitian tindakan kelas atau program-program lainnya itu adalah pada sisi kolaboratif. Ya, harus ada kolaborasi, ya, kemudian harus ada kolegialitas di dalamnya, ya, sehingga apa yang diberikan kepada para peserta didik oleh guru model istilahnya di dalam lesson study itu benar-benar sesuatu yang ideal. Ya, dan lesson study tadi sudah disampaikan juga, mohon izin untuk mengulang bahwasanya bertujuan agar nanti tercipta ada school awareness istilahnya. Ya, kesadaran dari sekolah bahwasanya sekolah tersebut itu harus berubah. Harus ada reformasi di sekolah tersebut. Reformasi dalam hal apa? Ya, reformasi dalam hal apa? Dengan tersedianya atau dengan adanya open class atau open lesson yang membuat para guru tentunya mempersiapkan ekstra, ya, mempunyai persiapan yang lebih ketika mengajar di depan kelas dan disaksikan pula oleh beragam observer, beragam pengamat. Ya, karena saya yakin, saya percaya bahwasanya ketika kita akan melakukan sesuatu, kemudian ada banyak sekali yang akan mengamati kegiatan kita tersebut, maka kita akan menyiapkan segala sesuatunya tentunya dengan maksimal. Ya, berbeda halnya ketika kita masuk ke kelas, kemudian hanya the same kind of routine, ya, hanya rutinitas seperti biasa. Oke, datang ke kelas, absensi, kemudian memberikan materi seadanya, ya, dan lain sebagainya, ya, tanpa ada kritikan di sana, tanpa ada masukan, ya, dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian selain school reform, Bapak dan Ibu guru semua, tujuan dari lesson study ini adalah terbentuknya learning community, ya, komunitas belajar. Kalau selama ini komunitas belajar itu biasanya ada di apa, Bapak dan Ibu guru semua, dan saya yakin tidak aktif semuanya, ya, di MGMP, di apa biasanya, ya. Harusnya itu merupakan kegiatan, harusnya itu merupakan wadah yang bisa digunakan untuk, ya, membuat lesson study. Ya, bisa sekali lagi dengan guru bidang studi yang sama, serumpun ataupun lintas, ya, sehingga Bapak dan Ibu guru semua ketika akan ketika akan merencanakan proses pembelajaran itu mendapatkan ragam masukan, mendapatkan beragam pandangan, mendapatkan beragam paradigma, sehingga yang disampaikan ketika mengajar itu merupakan hal yang komprehensif, utuh semuanya. Itu Bapak dan Ibu guru review di pertemuan kedua kita yang kemarin. Ya, jadi ada lesson study, plan, do, see, kemudian selanjutnya ada ada school reform, dan yang terakhir itu ada learning community. Ya, harapannya nanti mudah-mudahan ketika pelatihan ini selesai, masing-masing nanti Pak Hermansyah itu sudah terbiasa nanti akan berdiskusi, membuat misalnya lesson plan atau RPP-nya dengan Pak Dwi Juliana atau dengan Pak Ahadin, kemudian dikombinasikan misalnya dengan mata pelajaran yang lain bersama Ibu bersama Ibu Rosi Salmiati, ya, dan lain sebagainya, sehingga benar-benar nanti terbentuk ada komunitas belajar itu tadi. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas Bapak Ibu untuk review hari kedua kita yang kemarin.
Setelah review dari apa yang sudah kita diskusikan kemarin, maka kita ke menu berikutnya. Menu berikutnya, fokus kita pada apa tadi Bapak Ibu? Pak Jamuri, apa tadi? Fokus kita pada hari ini diskusinya? Diskusinya pada hari ini kaitannya dengan? Tahapan pelaksanaan lesson study. Oke, thank you. Jadi tahapan pelaksanaan lesson study. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru sudah membaca di dalam modul sudah sangat jelas tahapan pelaksanaan dari lesson study itu seperti apa. Akan tapi ketika saya minta satu persatu setelah ini, Bapak dan Ibu guru harus mengetengahkan interpretasi dengan cara yang berbeda, akan tetapi maksudnya sama. Ini loh tahapan dari pelaksanaan lesson study. Cukup jelas? Oke, baru nanti setelah Bapak dan vaksinnya Ibu ada 3, Moderna, AstraZeneca, sama itu Pfizer. Iyalah, milih. Tergantung kesediaan di sana, adanya apa? Nggak ada Sinovac kalau booster. Moderna ya? AstraZeneca. Oke, silakan kalau mau booster, Ibu Fenty. Halo, oke, terima kasih sudah di-mute ya. Apa? Saya nanti aja boosternya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Masing-masing sudah mempunyai satu modul yang sama, sudah di-download modulnya, sudah dipelajari, dan saya harap ya, Bapak dan Ibu guru akan memberikan ulasan dengan cara yang berbeda. Intinya poinnya sama. Saya akan mulai dari Ibu Puji Hartini. Silakan Ibu Puji Hartini kaitannya dengan pelaksanaan lesson study. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sofian atas kesempatannya. Ya, jadi dari sebentar Pak. Sini mendengung suara. Kecilin. Menggema suaranya. Iya, soalnya saya bersama dengan Bu Riza. Sebentar ya. Dimatiin aja. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran lesson study, pelaksanaan itu diawali dengan perencanaan ya. Nah, perencanaan ini kan tujuan utamanya adalah mempersiapkan sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya dari tahap persiapan RPP, kemudian di dalam RPP itu juga kan disusun bersama yang mana hal-hal yang dikerjakan bersama itu seperti penyesuaian strategi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran ya, model pembelajaran ya, berikut juga dengan materi yang nanti akan dijadikan pembelajaran terbukanya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya juga perlu adanya beberapa setting, termasuk setting kelas ya Pak, karena kan di lesson study ini banyak observer, kan? Nah, di sini setting kelasnya juga perlu diperhatikan. Juga perlu ada persiapan dari adanya lembar observasi, kemudian persiapan perekaman kegiatan pembelajaran, juga rambu-rambu pembelajaran. Mungkin itu Pak Sofian, karena saya belum membaca secara penuh. Mungkin kurang lebih seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Oke, terima kasih banyak ya Bu Puji. Saya berharap tadinya sudah punya pelaksanaannya langsung diinikan di sekolah saya seperti ini dan kemudian untuk tahapan implementasi dari lesson study itu seperti ini. Itu yang saya harapkan ya. Oke, yang berikutnya Ibu Monica. Silakan Bu Monica, time is yours. Silakan Ibu Monica. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi setelah saya membaca
tahapan pelaksanaan lesson study, dan juga kemarin sepertinya di PPT yang Bapak kasih juga sudah ada sedikit ya Pak. Nah itu saya melihat bahwa dalam tahap planning, merencanakan itu, kita harus pertama melihat standar dari kurikulumnya dulu. Melihat standar kurikulumnya dulu yang sesuai, kemudian kalau sudah menyepakati dan melihat bersama-sama dengan guru-guru lain yang berkolaborasi, baru kita akan memulai dengan menyusun sebuah rencana pembelajaran di kelas dan melihat dan menyesuaikan gitu ya perangkat pembelajaran yang akan digunakan di kelas, baik LKS, kemudian lembar penilaian, bahan bacaan, media, dan seterusnya seperti itu dipersiapkan bersama dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain di sekolah tersebut. Kemudian setelah sudah cukup matang dalam menyusun RPP dan lain sebagainya tersebut pada langkah planning, baru akan dilaksanakan open class itu. Jadi di sini guru utama akan, atau guru model gitu ya, akan mengajar dan diobservasi oleh guru-guru lain yang ada di sekolah. Bisa juga kepala sekolah dan wakil akan mengikuti juga ya, mengobservasi guru utama dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini dalam pengamatan di open class ini, nanti guru-guru akan mengkritisi apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang harus dilakukan nanti jika memang belum maksimal, dan seterusnya. Jadi dalam mengamati ini banyak ya yang diamati, bisa cara belajar siswa, terus cara menjawab siswa. Jadi nanti ada kemungkinan jawaban juga ya yang akan siswa berikan, itu akan dianalisis bersama nantinya dan akan direfleksikan pada tahap selanjutnya. Jadi di situ akan di tahap yang C itu akan mendiskusikan dan menganalisis hasil-hasil pengamatan yang ada di ketika open class tersebut. Nah, selanjutnya setelah mendiskusikan dan menganalisis hasil pengamatan tersebut, baru akan direfleksikan nih kira-kira baiknya bagaimana dan menyempurnakan untuk kegiatan berikutnya. Saya rasa Terus apa katanya? terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Monika. Cukup lengkap ya kaitannya dengan tahapan pelaksanaan lesson study, mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhirnya. Oke, sudah ada dua ibu-ibu ya. Selanjutnya kita ke bapak-bapak ya, yang belum kemarin. Siapa ya Bapak? Oh iya, Pak Sitorus, kita belum dengar suaranya ya. Oke, silakan Pak Sitorus. Pak Sitorus, kaitannya dengan pelaksanaan lesson study atau pelaksanaan kajian pembelajaran itu seperti apa? Silakan Pak Sitorus, Pak Suryanto Sitorus. Maaf Pak, kenapa Pak? Pak Suryanto Sitorus, silakan ya, silakan melaporkan hasil bacaannya Pak, atau memberikan ini ya review kaitannya dengan pelaksanaan lesson study atau pelaksanaan kajian pembelajaran. Silakan Pak Suryanto Sitorus. Jadi untuk merancang pelaksanaan pembelajaran lesson study, yang saya tahu yang pertama, sesuai dengan yang saya buat juga, yang pertama itu form tim, membentuk tim. Jadi membuat grup belajar dengan jumlah anggota 2 hingga 6 orang. Terus yang kedua, yaitu mengembangkan tujuan pembelajaran siswa. Jadi setiap orang di grup akan membicarakan materi yang akan dibahas untuk siswa. Yang ketiga, merencanakan pelajaran penelitian. Jadi guru akan merencanakan pembelajaran untuk memperoleh tujuan belajar dan mempersiapkan segala respon atau reaksi siswa. Yang keempat itu mengumpulkan bukti pembelajaran siswa.
Jadi satu dari anggota grup akan melakukan pembelajaran, sedangkan guru yang lain akan mengamati dan menghimpun data dari pembelajaran. Kemudian menganalisis bukti pembelajaran. Grup akan membahas hasil dan akan mengukur perkembangan dalam meraih tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengulangi prosesnya. Jadi guru belajar akan memperbaiki sistem pembelajaran dan selanjutnya mengulang langkah dari proses yang nomor 2 sampai nomor 5 tadi. Selanjutnya guru belajar akan membagikan data yang telah dihimpun. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Suryanto Sitorus. Jadi ada perbedaan mendasar dari membaca dan menjelaskan kembali hasil bacaan ya Pak Suryanto Sitorus. Harapan saya sebenarnya sesuai dengan hasil bacaan yang sudah dilakukan oleh Pak Suryanto Sitorus. Begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Suryanto Sitorus. Yang berikutnya yang belum kita dengar suaranya Pak Dwi Juliana, silakan. Oke, sebelumnya Pak Dwi Juliana, ini ada Ibu Ira Anissa. Ibu Ira Anissa, halo Ibu. Ibu Ira Anissa. Oke, Ibu Ira Anissa ini ada yang satu sekolah dengan Ibu Ira Anissa, Bapak Ibu? Halo, Ibu Ira? Oke, sepertinya beliau sedang tidur atau ketiduran, maka kita keluarkan saja ya. Oke, sudah saya keluarkan. Silakan Bapak Dwi Juliana. Silakan Pak Dwi Juliana. Baik, Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya sampaikan atau kajian yang tugas kemarin tuh saya dengan Pak Edi akan menggabungkan antara pendidikan agama dan PJOK Pak ya. Karena dalam penjelasan itu kita harus ada berdoa dulu. Pertama, penggabungan berdoa di sini saya akan menggabungkan mata pelajaran agama dan PJOK dalam satu mapel gitu Pak. Nah, kemarin kita didiskusikan bahwa dalam 2 mapel ini kita harus jadi satu kolaborasi Pak di lapangan untuk meningkatkan satu kemajuan siswa. Intinya gitu Pak. Soalnya kedepannya kita akan penggabungan antara pendidikan agama, mapel agama dan PJOK digabungkan dalam satu mapel di PJOK di lapangan. Kayak gitu aja Pak. Sekian. Oke, itu untuk implementasinya ya, untuk implementasi lesson study. Sementara untuk tahapan-tahapan pelaksanaannya seperti apa? Pak Dwi Juliana? Tahapannya, insya Allah kita akan mengacu pada tujuan jangka panjang Pak untuk pelajaran murid dan pengembangan studi kurikulum yang ada. Itu aja Pak mungkin. Oke, itu saja. Terima kasih banyak Pak Dwi Juliana. Oke, jadi tadi sudah ada 4 ini ya, sudah ada 4 orang, 2 ibu-ibu, 2 bapak-bapak yang saya minta saya tunjuk secara langsung. Yang volunteer ingin ini silakan, siapa? 2 orang. 1 siapa silakan? Saya Pak. Oke, Pak Jamuri, silakan Pak Jamuri. Nah, untuk yang saya pelajari apa ya? Harus saya jelas apa kekencangan Pak? Sudah jelas, silakan. Terima kasih Pak. Yang saya baca dan saya pahami untuk tahapan lesson study. Jadi itu kurang lebih ada 6 ya Pak ya. Yang pertama yaitu membentuk kelompok, istilahnya kelompok kecil di dalam kelas itu ya, kelompok kecil entah itu 4 ataupun 5 orang. Kemudian kita berdiskusi dengan anak-anak dengan yaitu temanya apa. Kemudian kita fokusnya ke materi hari ini, yaitu kemudian kita mendiskusikan kepada anak tujuan dari materi yang akan guru sampaikan, kemudian metode pembelajarannya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu
guru merencanakan rencana pembelajarannya, ya. Kemudian setelah itu melaksanakan pembelajaran. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, guru dan juga mungkin guru yang lain mendiskusikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir merefleksikan pembelajaran tersebut. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Sofyan. Oke, terima kasih banyak Pak Jamuri ya. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, ketika tahapan forming the group, itu Bapak dan Ibu guru harus memahami bahwasanya kegiatan merancang, perancangan, ya, kemudian sampai pada hasil keputusan membuat RPP, itu bukan pada siswa, akan tetapi pada kumpulan guru yang menjadi anggota kelompok dalam lesson study. Ya, itu perlu diingat ya Bapak Ibu guru semua ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Jamuri. Silakan satu lagi, tadi sudah ada Bapak-bapak, berarti satu lagi yang terakhir Ibu-ibu. Silakan, siapa? Volunteer? Silakan. Silakan, tidak boleh kalah dengan Bapak-bapak. Silakan, siapa? Satu orang Ibu-ibu. Halo? Boleh nggak Pak saya Pak? Oke, Walaupun silakan. saya baru menyimak ya Pak ya. Oke, silakan. Dari tadi tidak menyimak berarti Ibu Fenty. Enggak, maksudnya kemarin saya tidak menyimak kan Pak. Jadi saya mencoba mengambil kesimpulan dari guru-guru yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi saya ingin berpendapat bahwa intinya lesson study itu adalah prinsipnya kita harus melakukan kegiatan perencanaan dulu, yaitu dengan merancang ya, atau membuat misalnya rencana pembelajaran ya sebelum kita mengajar. Jadi kemudian kita melakukan atau do ya, melakukan artinya kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita membuka kelas khusus atau membuka open class ya bagi siswa yang mungkin kemampuannya kan tidak sama ya Pak ya. Jadi kita membuat suatu rencana berkelanjutan yang dituangkan dalam memilah siswa antara yang kemampuannya berbeda, kemudian kita melakukan suatu rencana berkelanjutan itu misalnya dengan Pak, observasi gitu. Melakukan observasi dari kemampuan siswa tersebut, kemudian kita melaksanakan semacam refleksi gitu atau tindak lanjut atas observasi yang kita lakukan terhadap siswa tersebut. Lalu kita melihat hasilnya. Nah, dari hasil itu kita, maksudnya sebelum tindak lanjut, dari hasil itu kita melakukan tindak lanjut gitu. Karena kemarin itu kan saya nggak sempat mengikuti Bapak ya, karena lomba kemarin. Jadi ini berdasarkan pendapat saya yang saya baca sedikit ya. Jadi prinsipnya bahwa kita melakukan merancang atau merencanakan, kemudian kita melakukan observasi, melaksanakan diskusi dan refleksi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut atas apa yang sudah kita lakukan. Ininya hasil itu selanjutnya apa, tindak lanjutnya. Itu ya, saja itu aja. Ibu Fenty? Itu aja, Pak. Oke. Terima kasih banyak karena Ibu Fenty kemarin sibuk mengantarkan siswa untuk mengikuti lomba. Maka nanti kebetulan dapat juara 3 Pak. Wah, selamat ya dapat juara 3 ya, tingkat nasional, kasih, tingkat Pak. apa tuh ya? Ini kan lombanya se-Jakarta. Oh ya, iya, regional ya. Ya, Luar regional. biasa. Selamat ya Bu Fenty. Ya, terima kasih, Pak. Dan harapannya nanti karena Bu Fenty tidak mengikuti diskusi kita kemarin, di dalam LMS itu sudah ada video pelatihan hari pertama, video pelatihan hari kedua. Ya, videonya tidak usah dibaca, videonya ditonton ya. Modul sudah di-download Bu Fenty. Modul sudah di-download? Ya, nanti. Oh, nanti saya... berarti belum ya. Karena ya belum. Oke, karena belum, karena tadi sebenarnya ketika memberikan pendapat Bu Fenty kaitannya dengan lesson study,
pure tadi dari apa yang disimak saja. Jadi maksudnya tidak terarah, tidak sesuai dengan yang ada di dalam modul. Gitu ya, Bu Fenty. Terima kasih banyak, tapi sudah berani walaupun tidak hadir kemarin, sementara banyak yang hadir kemarin, tapi ketika diminta volunteer malah pada sembunyi semuanya ya. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak dan Ibu guru yang sudah menjelaskan hasil bacaan, yang sudah membuat intisari kaitannya dengan pelaksanaan lesson study. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan kegiatan pelatihan ini sama dengan kegiatan pelatihan-pelatihan lainnya. Baik itu kegiatan pelatihan multimedia, kegiatan peningkatan kompetensi pendidik untuk penelitian tindakan kelas, kegiatan untuk penelitian dan lain sebagainya, itu tujuannya sama. Sekali lagi, setelah nanti Bapak dan Ibu guru selesai mengikuti pelatihan ini di hari Jumat, maka Bapak dan Ibu guru akan mampu untuk melakukan kegiatan lesson study atau kajian pembelajaran. Ya, jadi kurang lebih 5 hari ke depan ini merupakan tahapan, oke, ini loh caranya, ini ilmunya, ya. Kemudian nantinya setelah ini berakhir akan ada langsung actionnya, ya, dari apa yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kemarin di awal pada hari kedua masing-masing Bapak dan Ibu guru saya sudah yakin ya, 100% yakin sudah memahami sebenarnya yang dimaksud dengan kajian pembelajaran. Ya, prinsip-prinsipnya seperti apa juga sudah paham. Kemudian sekarang fokus kita pada pelaksanaan. Bagaimana cara melaksanakan kajian pembelajaran atau lesson study tersebut. Ya, sebelum memahami kaitannya dengan bagaimana cara pelaksanaan lesson study, maka harus terlebih dahulu paham betul dengan konsep awal, konsep dasar maupun prinsip-prinsip dari lesson study yang sudah kita bahas kemarin. Oleh karena itu bagi Bu Fenty, kemudian bagi Bapak Ibu guru yang hari kedua kemarin tidak mengikuti diskusi kita, silahkan ditonton videonya itu 2 jam saya rekamin untuk Bapak dan Ibu guru ya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, mohon izin untuk share screen. Kita selanjutnya akan membahas kaitannya dengan pelaksanaan lesson study, pelaksanaan kajian pembelajaran khususnya bagi Bapak dan Ibu guru tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Jakarta Pusat. Ya. Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sebentar dulu. Ini kurang besar? Atau sudah cukup ya? Sudah cukup ya, Bapak Ibu? Cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih banyak. Sesuai yang saya jelaskan tadi di awal, kaitannya dengan prosedur pelaksanaan lesson study, ada beberapa hal yang harus benar-benar dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, ini kaitannya dengan lesson study sebagai review saja. Kemarin masing-masing sekali lagi lesson study itu fokusnya pada pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, ya, berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Ya, jadi sekali lagi ada lesson study, kemudian ada plan, do, see, kemudian ada school reform yang muaranya pada learning community atau pada terbentuknya komunitas belajar. Ya, ini untuk yang lesson study kemarin sudah kita bahas. Kemudian tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapan dalam lesson study, dalam kajian pembelajaran, di sini itu ada 3 tahapan, ya, sesuai dengan yang tadi, sederhananya ada plan do-nya. Yang pertama, dalam lesson study tentunya harus ada perencanaan terlebih dahulu.
Ya, perencanaan tentang kajian pembelajaran apakah yang akan kita lakukan, yang akan Bapak dan Ibu guru semua lakukan. Ya, dalam tahapan perencanaan ini sekali lagi it is not a single individual teacher. Ya, jadi bukan hanya satu guru saja, akan tetapi ada kumpulan, a group of teacher with the same aims, ya, in improving or in enhancing student outcome, ya. Jadi kumpulan guru yang tujuannya sama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian setelah tahapan planning ada pelaksanaan, doing or implementing, ya, sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya di dalam pelaksanaan ini ada observing, ya, ada pengamatan. Ya, di dalam pengamatan kemarin sudah diberikan contoh ketika lesson study ini sukses di Jepang, kemudian dikembangkan di Amerika, digunakan juga di Amerika, ya, kemudian dilakukan, diadopsi juga di Indonesia, kemudian di negara-negara lain di Asia Tenggara, menunjukkan bahwasanya lesson study ini benar-benar mampu, ya, benar-benar dapat membuat kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh siswa menjadi lebih bermakna, menjadi lebih menarik. Ya, ini untuk yang pelaksanaan dan observasi yang do-nya. Kemudian tahapan yang ketiga untuk lesson study atau kajian pembelajaran itu pada tahapan C. Ya, pada tahapan refleksi hasil dari implementasi planning, kemudian hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh kumpulan guru. Sekali lagi ada kolaboratif, ada kumpulan guru. Jadi tidak ada lagi yang dinamakan dengan individual teacher. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ketika lesson study, maka guru-guru terasing, guru-guru yang selama ini merasa sendiri, tidak ada pengembangan di dalam kompetensinya mengajar dan lain sebagainya, maka di dalam lesson study itu dituntut untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, ya, untuk memberikan proses pembelajaran terbaik bagi para peserta didik. Itu untuk tahapan lesson study. 3 tahapannya. Kemudian dalam tahapan lesson study seperti ini, Bapak dan Ibu guru semua, sama halnya ketika misalnya dalam kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, ada 4 tahapan kalau di dalam BTK, sementara kalau tahapan dalam lesson study itu seperti ini alurnya Bapak Ibu, ya. Jadi di sini panahnya tidak putus-putus, ya. Jadi plan, do, see, kembali lagi ke plan, do, see. Jadi kegiatan lesson study merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Mohon maaf Ibu, bisa terlebih dahulu biar jelas saya menjelaskan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, cycle atau siklus yang ada di lesson study itu merupakan siklus yang berkelanjutan secara terus-menerus, ya, direncanakan, dilaksanakan, kemudian refleksi. Setelah tahapan refleksi, kembali ada perbaikan, ya, lakukan planning, melaksanakan, dan seterusnya gitu, ya, sampai benar-benar tujuan capaian pembelajaran yang ingin kita harapkan, ya, ingin kita berikan kepada para peserta didik itu tercapai. Ya, kemudian untuk teknis langkah-langkah kaitannya dengan pelaksanaan lesson study, tadi masing-masing beberapa orang sudah menjelaskan secara singkat, ya. Yang pertama di sini kaitannya dengan pembentukan kelompok lesson study. Sekali lagi yang dinamakan lesson study itu merupakan a group work, a collaborative work. Ya, jadi tidak merupakan individual work. Jadi yang pertama dilakukan dalam kajian pembelajaran bagi Bapak dan Ibu guru, yang pertama itu harus membentuk kelompok lesson study. Ya, jadi silakan bisa dalam satu rumpun ilmu ataupun lintas ilmu, tidak apa-apa. Asalkan, ya, sekali lagi ketika membentuk kelompok lesson study itu masing-masing sudah mempunyai
ini ya sudah mempunyai pandangan nantinya ke depan kaitannya dengan proses pembelajaran seperti apa yang ingin diberikan kepada para peserta didik. Kemudian selanjutnya setelah dibentuk kelompok lesson study, misalnya terdiri dari 5 sampai 6 guru ya, atau sampai 10 guru ya silahkan tidak Bapak. Kemudian untuk tahapan yang kedua, setelah tahapan pembentukan kelompok, yang kedua adalah memfokuskan lesson study. Ya, lesson study cakupannya sangat luas ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu guru, kajian pembelajaran itu cakupannya sangat luas. Jadi silahkan nanti di dalam kelompok yang sudah dibuat, kelompok yang sudah dibentuk oleh Bapak dan Ibu guru semua, fokusnya nanti itu kemana? Pada aspek apa yang akan dikaji dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian setelah kelompok sudah terbentuk, kemudian fokus sudah ditetapkan, baru kemudian menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Penyusunan RPP ini sekali lagi sesuai dengan hasil dari ya masing-masing jumlah anggota yang ada di dalam kelompok lesson study Bapak dan Ibu guru. Ada 5, ada 10 orang guru di sana, maka hasil diskusi dari 5 sampai 10 guru yang ada di kelompok lesson study tersebut nantinya akan menghasilkan satu RPP ideal yang nantinya akan dipraktekkan oleh guru model. Ya, guru model silakan bisa dipilih dari salah satu anggota kelompok lesson study yang nantinya kemudian sisanya akan menjadi observer. Ya, setelah tahapan penyusunan rencana pembelajaran, kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran di kelas dan mengamatinya. Ya, kalau misalnya tadi ada 10 orang atau ada 5 orang guru dalam satu kelompok lesson study, maka satu orang yang ditunjuk sebagai guru model, ya, satu orang yang mempraktekkan satu RPP ideal yang sudah dibuat, ya, kemudian sisanya nanti akan berperan selaku pengamat atau observer. Ya, ini tahapan dari pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah disusun sekali lagi berdasarkan hasil diskusi dengan semua anggota yang ada dalam kelompok lesson study tersebut. Kemudian setelah tahapan implementing dan ada observing, yang berikutnya adalah refleksi dan menganalisis pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, jadi nantinya di awal tadi masing-masing Bapak dan Ibu guru misalnya sudah masuk pada satu kesimpulan, oke, RPP ini merupakan RPP ideal yang dapat digunakan ketika mengajar di kelas, akan tetapi ketika implementasi, ketika guru model ya menggunakan RPP tersebut mengajar di dalam kelas, ternyata ada banyak flows-nya ya. Ternyata ada hal-hal yang kurang. Ternyata ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Maka tahapan refleksi di sini dijadikan sebagai salah satu tahapan untuk membuat semua hal yang terjadi di dalam kelas tersebut itu dapat ditingkatkan kembali pada proses pembelajaran berikutnya. Jadi seperti itu untuk tahapan refleksi dan tahapan menganalisis pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir merencanakan pembelajaran tahap selanjutnya. Ya. Jadi merencanakan tahap pembelajaran selanjutnya tentunya ini setelah apa Bapak dan Ibu guru semua, setelah ada hasil refleksi, hasil analisis dari implementasi RPP ideal yang sudah dibuat oleh kelompok lesson study tersebut. Ya. Oke, kemudian secara sederhananya dalam pembentukan kelompok lesson study di sini tentunya ada merekrut anggota kelompok ya. Jadi masing-masing itu sudah ada pembagian siapa nanti yang ini akan berperan sebagai A, akan berperan sebagai B dan lain sebagainya. Tugas-tugasnya seperti apa? Kemudian menyusun jadwal pertemuan, membuat aturan-aturan kelompok atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam kelompok lesson study tersebut. Setelah pembentukan kelompok, Bapak dan Ibu guru ini fokus yang memfokuskan lesson study. Di sini ada penentuan tema permasalahan, menyepakati. Oke, dari misalnya 5 atau 10 Bapak dan Ibu guru yang ada di dalam kelompok lesson study, silahkan nanti akan ada kesepakatan. Oke, permasalahan yang akan diangkat dalam kegiatan lesson study ini apa?
Kemudian setelah sudah ada kesepakatan kaitannya dengan tema permasalahan, tentunya ada perumusan fokus permasalahan dan tujuan utama pecahan masalah, kemudian memilih sub bidang studi, topik, dan unit pelajaran. Ya, nah, ini untuk yang penyusunan rencana pembelajaran, Bapak dan Ibu guru, topik yang dipahami oleh siswa tentang topik ini seperti apa, ya sampai dengan yang terakhir bagaimana para siswa akan menjawab pertanyaan dan aktivitas apa yang dilakukan siswa pada pembelajaran tersebut. Ya, ini masih sama, saya kira untuk yang penyusunan rencana pembelajaran. Oke, untuk yang implementingnya, pelaksanaan pembelajaran dan observasinya, di sini guru yang ditunjuk mengimplementasikan rencana pembelajaran, guru lain dan pakar sebagai observer. Ya, jadi ada kata kunci lain di sini ada pakar. Pakar di sini bisa diartikan sebagai guru senior, ya, bisa juga dimaknai sebagai sebagai pakar pendidikan yang lain atau orang yang memang memahami kaitannya dengan tema atau topik yang dipilih oleh Bapak dan Ibu guru ketika melakukan kajian pembelajaran atau lesson study. Dan jangan lupa juga harus ada dokumentasinya. Dokumentasi ini bisa berupa perekaman, ya, perekaman proses kegiatan ketika guru model mengajar menggunakan RPP ideal yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Kemudian tahapan refleksi seperti ini, ya, dari guru pelaksanaan pembelajaran, tanggapan umum, presentasi dan diskusi tentang hasil pengolahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk merencanakan pembelajaran tahap selanjutnya, ya, ini tentunya ada beberapa pertanyaan di sini Bapak dan Ibu guru semua. Apa yang berguna atau nilai tambah apa tentang pelaksanaan lesson study yang telah dikerjakan secara bersama, ya. Kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan cara baru tentang praktek pembelajaran sehari-hari. Kemudian yang berikutnya juga tentang tentang mengembangkan pengetahuan kita, kaitannya materi pelajaran yang diberikan kepada para siswa, kemudian kesesuaian dengan perkembangan siswa, ya. Kemudian ini masih sama, ya. Kemudian di sini untuk langkah-langkah pelaksanaan lesson study, selain yang sudah dikemukakan di atas tadi, ada juga di sini yang dikemukakan oleh model yang dikemukakan oleh Robinson. Di sini dinamakan model Robinson. Untuk model Robinson sendiri, Bapak dan Ibu guru, pertama langkah-langkah pelaksanaan lesson study dimulai dengan pemilihan topik lesson study. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan di awal tadi, contoh pertama. Kalau yang di sini pemilihan topik lesson study menurut model Robinson itu dimasukkan pada tahapan pertama, kemudian yang berikutnya melakukan review kaitannya silabus, ya, untuk mendapatkan kejelasan tujuan pembelajaran, topik, ide-ide dari materi dalam buku pelajaran yang akan diberikan kepada para peserta didik. Kemudian di sini ada tim, ya. Kalau tadi ketika langkah-langkah pelaksanaan lesson study menurut pakar yang satunya di awal tadi menggunakan istilah kelompok, kalau di sini tim, ya. Jadi di sini guru yang ditunjuk melakukan menggunakan masukan-masukan untuk memperbaiki RPP. RPP sekali lagi disusun secara bersama-sama, ya. Oke, ini langkah-langkahnya kurang lebih sama sebenarnya Bapak dan Ibu. Oke, ini untuk model pelaksanaannya, ya. Model pelaksanaan lesson study Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, basisnya itu lesson study atau kajian pembelajaran berbasis sekolah, ya. Kalau berbasis sekolah, ini berarti semua guru yang ada dalam satu sekolah, lintas ilmu, ya, kemudian beragam mata pelajaran, itu dapat melakukan kajian pembelajaran atau dapat melakukan lesson study sesuai dengan mata pelajaran, ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Ya, jadi itu untuk yang berbasis sekolah, jadi khusus hanya di dalam lingkup satu sekolah tertentu. Kemudian yang kedua, untuk model pelaksanaan lesson study itu berbasis kelompok sekolah. Jadi ada kumpulan beberapa sekolah. Tentunya skupnya itu lebih luas lagi karena terdiri dari beberapa sekolah, tidak hanya satu sekolah saja, ya. Untuk yang berbasis kelompok sekolah. Begitu juga untuk yang berbasis MGMP. Ini tentunya cakupannya lebih luas lagi karena ini kaitannya dengan guru mata pelajaran. Ya. Oke.
Ini untuk penjabarannya Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan oke, ini untuk peranan kepala sekolah Bapak dan Ibu guru dalam lesson study. Di sini peranan kepala sekolah dalam kajian pembelajaran dijelaskan sebagai penggerak, sebagai motivator dan koordinator secara keseluruhan. Karena sama halnya ketika melakukan kegiatan apapun di sekolah yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tentunya sosok kepala sekolah itu sosok yang sentral ya, yang akan memberikan izin, yang akan mengarahkan ya, kemudian yang tentunya nanti akan memberikan feedback, yang akan memberikan ragam ini ya support kaitannya dengan kajian pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang kedua, untuk peran kepala sekolah di sini mengatur jadwal pelajaran ya, sehingga kegiatan lesson study tidak mengganggu tugas guru, sekaligus juga untuk mengatur pelaksanaan lesson study untuk tiap rumpun bidang studi. Ya, jadi kepala sekolah di sini dapat menjadwalkan masing-masing nanti kelompok guru tersebut dapat melakukan kajian pembelajaran ya yang tidak mengganggu tugas utama dari masing-masing guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya tentunya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan lesson study. Ya, monitoring dan evaluasi tentunya dibutuhkan ya, dibutuhkan dalam kegiatan lesson study dilakukan oleh kepala sekolah, tujuannya untuk melihat apakah kajian pembelajaran yang dilakukan benar-benar sudah sesuai dengan tujuan awal. Kenapa lesson study tersebut itu dilakukan, kemudian manfaatnya apa, hasilnya seperti apa, harus jelas. Sehingga monitoring dan evaluasi itu penting ada di dalam lesson study yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang berikutnya untuk yang berbasis MGMP, ya, ini saya kira masing-masing sudah paham semua ya, kesepakatan antara pengurus MGMP untuk melaksanakan lesson study, kemudian pembentukan lesson study kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan ragam ya keilmuan, ragam rumpun ilmu yang ada, kemudian melaksanakan langkah-langkah lesson study, melakukan seminar hasil lesson study antar kelompok rumpun bidang studi. Ya, kaitannya dengan berbasis MGMP ini sebenarnya Bapak dan Ibu guru semua diharapkan benar-benar nantinya akan ada learning community ya. Ada komunitas belajar sesuai dengan ketertarikan, sesuai dengan minat, ya, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru masing-masing. Ya, misalnya yang PJOK, silakan nanti akan ini ya akan bergabung dengan guru-guru yang tentunya fokusnya pada pengembangan PJOK. Ya, ketika misalnya ingin berkolaborasi dengan matematika, dengan guru matematika, dengan guru agama Islam tadi atau dengan guru agama lainnya, maka hal tersebut tentunya akan sangat positif ya. Positifnya seperti apa? Nantinya akan memberikan ya kekayaan ya, akan meningkatkan kompetensi dalam memberikan ragam ini ya, ragam materi ajar kepada para siswa atau para peserta didik. Kemudian yang berikutnya untuk yang berbasis sekolah ya, untuk berbasis sekolah seperti ini Bapak dan Ibu guru semua, kesepakatan antara kepala sekolah untuk melaksanakan lesson study ya. Kemudian ada langkah-langkah lesson study, seminar hasil ya antar kelompok rumpun bidang studi. Untuk yang seminar hasil lesson study-nya, pemaparan hasil lesson study di antar kelompok lesson study atau antar sekolah, kemudian ada sharing pengalaman lesson study tentang permasalahan yang muncul dan penyelesaiannya, kemudian ada penulisan artikel hasil lesson study untuk disebarluaskan ya. Jadi harapannya tentunya Bapak dan Ibu guru ketika sudah melakukan kajian pembelajaran atau lesson study ada luarannya. Luarannya itu bisa berupa publikasi artikel yang dimuat di jurnal ya, di media massa lainnya, sehingga memang benar bahwasanya kegiatan lesson study yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru itu sudah dilakukan dengan baik, kemudian hasilnya juga baik, dan itu dapat dibagikan kepada orang lain dan dapat dijadikan inspirasi oleh orang lain untuk melakukan kegiatan
lesson study berikutnya. Ya. Oke, jadi ini merupakan salah satu contoh rekaman seminar hasil lesson study. Ya. Ini merupakan kegiatan seminar lesson study untuk peningkatan kualitas pembelajaran MIPA waktu di sekolah SMP dan SMA. Kenapa MIPA? Karena waktu itu ketika lesson study diadopsi kemudian berkembang di Indonesia, waktu itu yang mendapatkan kesempatan itu pada mata pelajaran MIPA. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup itu saja kaitannya dengan pelaksanaan ya. Pelaksanaan lesson study atau kajian pembelajaran di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Jadi mudah-mudahan dari beberapa contoh tahapan tadi, dari beberapa tahapan pelaksanaan tadi masing-masing sudah tergambar oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Oke, jadi masing-masing pertama nanti akan menjelaskan dari Pak Hermansyah sampai terakhir Pak Ahadin Purbianto di sini yang terakhir yang ada di list akan menjelaskan langkah-langkah saya nanti ketika akan membuat lesson study seperti apa. Sebelum kita ke sana, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu guru, ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak, saya Pak. Oke, silakan Pak Jamuri. Maaf ya Pak ya, kalau saya banyak nanya. Tidak apa-apa, bagus. Kan ada poin nilai bagi yang bertanya, ada poin nilai bagi yang ikut berinteraksi. Kalau yang datang duduk diam, maka nilainya juga nanti biasanya hanya datang duduk dan diam saja nih. Silakan. Ya, untuk model pelaksanaan lesson study itu tadi berbasis sekolah. Kemudian yang kedua dan yang ketiganya itu gimana Pak ya? Yang model pelaksanaan lesson study Pak, mohon maaf. Model pelaksanaan lesson study-nya. Model pelaksanaan lesson study. Oke. Mohon maaf Pak. Basis kelompok sekolah. Model pelaksanaan. Oke, model pelaksanaan lesson study itu tadi ada 3 ya, Pak Jamuri. Ya, ada 3. Yang pertama berbasis sekolah, kemudian berbasis kelompok sekolah, dan berbasis MGMP. Itu ada 3. Yang ingin ditanyakan apa, Pak? Menanyakan itu saja. Modelnya itu. Berbasis antar sekolah ya, Pak ya? Ya. Berarti kalau antar sekolah itu berarti kita ada kaitannya kolaborasi, betul? Iya benar, kolaborasi. Jadi ini sebenarnya lingkup kolaborasi di berbasis sekolah. Yang pertama, di model pertama, itu kan skupnya kecil ya. Kolaborasi yang dilakukan hanya antar guru yang ada di dalam satu sekolah. Ya, akan tetapi kalau sudah sampai pada tahapan yang lebih tinggi lagi, antar sekolah, berarti kolaborasinya sudah semakin luas. Begitu juga untuk MGMP, itu kan sudah semakin luas lagi. Begitu ya Pak Jamuri ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Silakan, berikutnya siapa? Halo Saya Pak. Saya Pak. Siapa dulu tadi? Duluan. Ibu Rahma tadi sudah gini duluan. Silakan Ibu Rahmawati Rizky. Gimana Ibu? Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang tadi kalau tidak salah saya melihat ada yang sebagai observer itu salah satunya pakar ya Pak ya. Kalau Ya. misalkan Pak dalam lingkup yang model satu sekolah itu pakar yang di sini itu pihaknya siapa ya Pak ya? Sama satu lagi untuk pelaksanaan lesson study ini khususnya implementasinya sih Pak untuk khususnya buat sekolah-sekolah di Jakarta. Ini sebenarnya sudah sejauh mana sih Pak sekolah-sekolah di Jakarta ini melaksanakan mengimplementasikan lesson study ini? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Rahmawati Rizky. Pertanyaan pertama kaitannya dengan pakar ya, selaku observer. Ya, pakar selaku observer dalam lesson study atau dalam kajian pembelajaran. Pertama, itu silakan Ibu Rahmawati bisa memilih misalnya salah satunya guru senior yang sudah memiliki pengalaman belajar 20 sampai 30-an tahun, tidak apa-apa.
Itu misalnya salah satu pakar yang bisa digunakan sebagai pakar yang ada di sekolah Bu Rahma. Kemudian selain itu Bu Rahma Kepala sekolah bisa. Iya, sebentar Ibu. Ya, tadi guru senior yang pertama. Oke, yang kedua silahkan. Boleh kepala sekolah tentunya ya. Karena kepala sekolah tentunya paling memahami tingkat kompetensi dari masing-masing guru yang ada. Kemudian, selain kepala sekolah itu apalagi? Silahkan Bapak dan Ibu guru bisa mengundang ya, mengundang misalnya dari dosen, narasumber. Ya, mengundang narasumber, pakar-pakar ya, ahli-ahli yang memang sesuai dengan pokok permasalahan atau tema yang diangkat dalam kajian pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rahmawati di sekolah Ibu. Begitu ya Bu ya, untuk pakar-pakarnya. Ya, jadi silakan fleksibel saja. Yang jelas ya, kenapa dibutuhkan ada pakar dalam kegiatan lesson study? Tentunya untuk menganalisis ya secara utuh kaitannya dengan lesson study yang sudah dilakukan ini sudah sesuai atau belum. Ya, ini langkah-langkahnya sudah sistematis atau belum. Kemudian kajian-kajiannya ini sudah sesuai atau belum. Itu ya Bu Rahmawati untuk yang pakar. Oke, kemudian kaitannya dengan lesson study yang ada di Jakarta. Di Jakarta, menurut saya kira sudah sangat banyak learning community. Apa yang saya maksudkan dengan learning community? Learning community ini kan merupakan tujuan akhir dari dilakukannya lesson study. Ya. Karena komunitas belajarnya sudah banyak, maka lesson study sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak sekolah, sudah dilakukan oleh banyak guru ya yang ada di Jakarta. Ya, itu makanya di Jakarta kan ada komunitas belajar A, ada komunitas belajar B dan lain sebagainya. Itu kan berarti kumpulnya para guru-guru yang mempunyai keinginan yang sama, yang mempunyai motivasi yang sama, ketertarikan yang sama tentang suatu rumpun ilmu, dan mereka berkumpul di dalamnya masing-masing untuk meningkatkan ya pemahaman mereka, kompetensi mereka dalam mengajar. Begitu ya Bu Rahmawati ya, oke? Terima kasih Pak. Dan saya berharap Ibu Rahmawati tidak hanya menjadi guru yang datang ke sekolah dan kemudian pulang ya. Jadi harapannya menjadi guru yang aktif, ikut ragam komunitas ya. Terus mengupgrade semua hal yang ingin dikuasai oleh Ibu Rahmawati Rizky ya. Jadi tidak hanya stuck karena yang diajarkan SMP yang materinya ya itu saja mungkin ya karena di SMP ya. Jadi mungkin menganggapnya sudah tidak perlu ada pembelajaran, tidak perlu ada upgrading dan lain sebagainya. Tapi guru yang profesional, guru yang sudah mendapatkan sertifikasi ya. Ini sudah sertifikasi semua kan ya Bapak Ibu guru semua ya? Belum? Mudah-mudahan segera ya. Mudah-mudahan segera sertifikasi ya. Jadi nanti kalau sudah sertifikasi kan udah menjadi benar-benar guru profesional yang sudah diakui oleh negara. Begitu ya Bu Rahmawati Rizky. Oke Bu. Cukup ya? Pak Sopian. Sebentar dulu Bu Penti, kita sesuai ini ya. Tadi ada yang sebelum Ibu dulu, tidak apa-apa ya Bu Penti? Iya. Oke. Tadi Ibu Siti Nurjana sepertinya ya. Ibu Siti Nurjana atau iya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak saya mau nanya Pak, tahapan alur LS atau lesson tadi itu kan plan, do, and see ya. Seandainya salah satu alurnya itu tidak digunakan, apakah boleh atau tidak Pak? Atau berjalan dengan baik lesson tadinya? Terus yang kedua itu untuk pemilihan topik atau materi. Pemilihan topik atau materi kan kita itu berarti mematchingkan ya sesuai dengan program semester. Apakah saya cocok dengan materi PJOK yang mana kan berarti harus dipilih dulu dong kayak Pak. Yang sesuai dengan pelajaran matematika atau agama misal tentang perhitungannya yang bagian yang mana. Ya.
Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Nurjana, pertanyaannya luar biasa sekali. Gimana kalau alurnya tersebut tidak sesuai, jadi dari 1 lompat ke 3, kemudian dari 2 ke 1, kemudian ke 3, dan lain sebagainya. Gitu ya Bu Siti Nurjana ya? Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru semua, idealnya lesson study itu dilakukan sesuai dengan tahapannya. Ya, sesuai dengan plan, do, dan see. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan see tanpa terlebih dahulu ada do. Kita tidak bisa melakukan do tanpa terlebih dahulu ada plan. Ya, karena kalau kita misalnya tiba-tiba see dulu, refleksi dulu, ya, tanpa ada perencanaan maka tidak akan bisa terjadi. Ya, kaitannya dengan lesson study. Ya, jadi harus sesuai dengan alurnya. Karena lesson study ini secara simultan, secara terus-menerus ya, dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, dilakukan oleh sekolah. Ya, ini tentunya bagi kepala sekolah yang memang concern dengan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada para peserta didik. Makanya mungkin sesekali Bapak dan Ibu guru ya, kepala sekolahnya Ibu Siti Nurjana, yuk Pak kita reformasi sekolah ini, bilang kayak gitu ya. Kita buat school reform ya, sesuai dengan lesson study. Berani nggak bilang gitu ya, Bu Siti Nurjana ya? Bismillah deh Pak. Bismillah, ya, Pak. Gitu ya, jadi harus ada terobosan ya, harus ada yang benar-benar berani untuk membuat hal-hal baru ya, tidak hanya stuck dengan cara lama ya, cara lama seperti itu saja yang ada di sekolah tersebut ya. Saya sering kali ketika bertemu dengan mantan kepala sekolah berprestasi ya, mantan kepala sekolah berprestasi yang sering mendapatkan penghargaan itu dari presiden, kemudian dapat penghargaan dari berbagai macam pihak. Itu kepala sekolah yang luar biasa, kepala sekolah yang tidak senang melihat gurunya itu hanya datang, diam ya di sekolah, kemudian hanya mengajar hanya seperti itu saja. Akan tetapi kepala sekolah yang benar-benar bisa memberdayakan para gurunya. Ya, jadi mungkin nanti silakan Ibu Siti Nurjana ini ya dikemukakan ke kepala sekolahnya ya Bu ya. Ayo dong Pak, dibuat terobosan apa untuk sekolah kita biar lebih baik lagi. Gitu ya Bu Siti Nurjana ya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Itu untuk yang pertama kaitannya dengan alur ya Ibu Siti Nurjana. Kemudian yang kedua kaitannya dengan topik, harus disesuaikan atau tidak. Ya kalau misalnya dengan dengan program semester dan lain sebagainya. Jawabannya tentu saja ya, karena sekali lagi topik yang kita pilih itu harus sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dalam lesson study. Anggota kelompok yang ada dalam kajian pembelajaran. Ya, jadi harus disepakati terlebih dahulu. Sehingga setelah topik kita sepakati bersama, fokusnya sudah jelas, baru kemudian kita dapat membuat RPP sesuai dengan topik, sesuai dengan fokus kita dalam lesson study. Begitu ya, Ibu Siti Nurjana? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Kemudian yang berikutnya tadi ada siapa ya? Bu Puji tadi bertanya atau langsung ke Bu Fenty? Iya, Pak. Saya bertanya. Silakan Bu Puji, bagaimana Bu? Baik Pak, yang ingin saya tanyakan itu adalah kesepakatan tema. Tadi kan disebutkan banyak ya tema, mungkin seperti dari strategi, model, dan sebagainya yang dijadikan sebagai masalah yang nantinya akan dirumuskan bersama. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah tema ini hanya boleh satu saja atau bisa banyak gitu dalam satu sekali pembelajaran di lesson study itu? Boleh banyak atau enggak. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan jenjang waktu, Pak. Apakah dalam proses dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai nanti refleksi itu ada jenjang jeda waktunya, mungkin berapa bulan atau berapa pekan seperti itu? Apakah ada ketentuannya gitu, Pak?
Satu lagi Pak berkaitan dengan luaran ya. Tadi ada tentang artikel ya Pak. Nah, Oke. saya agak sedikit tertarik nih gitu. Berkaitan dengan metodologinya itu gimana tuh Pak ketika menyusun artikel dari hasil lesson study ini? Begitu Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, terima kasih banyak. Ini langsung 3 ya. Nanti kemungkinan nggak dapat yang lainnya. Ini sudah jam 10 kurang berapa nih kan? Sudah kurang 15 ya. Oke, langsung saya jawab saja kepada Ibu Puji. Yang pertama, temanya banyak atau tidak. Jadi tema yang dipilih oleh Bu Puji nantinya sesuai tentunya dengan kesepakatan yang ada di dalam kelompok. Ya, jadi temanya cukup satu saja, kemudian itu yang dikembangkan. Jadi tidak perlu ada ragam tema, beberapa tema, cukup satu saja tema yang disepakati di dalam kelompok tersebut, kemudian itu yang dikembangkan ya oleh anggota kelompok yang ada di grup lesson study Ibu. Ya, jadi itu idealnya ya Bu untuk tema. Ya, jadi jangan ada banyak tema yang di ini ya. Jadi cukup satu tema saja, kemudian dari satu tema itu yang dikembangkan bersama dengan anggota kelompok lainnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan tiap tahapan. Waktu pelaksanaan idealnya ketika tahapan perencanaan, kemudian do pelaksanaan, dan C itu tentunya harus tidak terpaut terlalu jauh. Ya, tidak terpaut terlalu jauh. Itu misalnya kegiatan lesson study ini pelaksanaannya itu selama 2 bulan misalnya. Ya, pelaksanaannya selama 2 bulan. Maka pada minggu pertama ya, kemudian pada minggu kedua itu pada tahapan perencanaan sampai dengan detail, sampai pembuatan RPP dan lain sebagainya. Sampai siap pokoknya nanti dengan pemilihan guru model yang akan mengimplementasikan RPP ya itu di 2 minggu pertama. Kemudian 2 minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya itu silakan nanti pada tahapan implementasi atau tahapan do-nya tadi. Ya, implementasi dari RPP ideal, hasil dari pemikiran dari anggota-anggota guru yang ada di kelompok lesson study. Ya, berarti sudah 4 minggu. Kemudian berikutnya karena dibutuhkan ada refleksi ya, ada refleksi, kemudian tahapan refleksi ini tentunya tidak segampang ketika merencanakan, tidak segampang ketika mengimplementasikan, maka kita asumsikan butuh waktu 1 bulan karena kan banyak hal ya yang harus dibuat sesuai dengan hasil ini, sesuai dengan hasil implementasi. Karena misalnya di dalam satu kelompok itu ada 10 orang mempunyai pandangan, pemikiran kaitannya dengan ini, kurangnya ini. Maka dalam 2 bulan, ya dalam 2 bulan, masing-masing kegiatan itu idealnya dapat dilakukan setiap tahapannya. Tapi kalau misalnya ingin dipersingkat lagi silahkan. Asalkan kegiatan lesson study itu memang benar-benar efektif sesuai dengan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. Begitu ya Bu Puji, ya itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan metodologi. Kaitannya dengan metodologi itu ada banyak hal yang bisa diteliti dari hasil lesson study. Ya, ini kan kaitannya dengan studi pustaka juga bisa. Ya, studi pustaka kaitannya dengan misalnya materi-materi ajar, materi ajar yang disukai oleh para siswa ketika implementasi lesson study itu bisa. Ya, kaitannya dengan kualitatif. Kemudian juga content analysis ya. Content analysis ya, analisis isi. Analisis isi ya, materi ajar yang diberikan ketika penerapan lesson study bisa. Ya. Kemudian perspektif siswa ketika implementasi lesson study seperti apa, itu bisa sebagai artikel dan lain sebagainya, banyak. Begitu ya Bu Puji ya, oke? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Karena waktu kita tinggal 13 menit lagi, silakan satu terakhir mungkin ya, karena kita belum ke LK nanti. Pak Ade, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ya? Tadi ada Ibu ya. Ya udah, dari tadi Ibu Saya semua belum, ya. Pak. Pak, saya belum tadi. Ya udah silakan sebentar ya Pak Herman, Bu Penti dulu ya. Bu Penti kemudian nanti. Iya.
Silakan, gimana Bu Ya, Fenty? terima kasih Pak. Sebenarnya pertanyaan saya singkat aja. Apa yang menjadi tolak ukur Pak dari lesson study itu yang kita implementasikan atau kita laksanakan di sekolah? Terus yang kedua, mengenai tadi community learning itu loh Pak. Di sekolah kan memang kita sudah punya community learning ya antar guru yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Kalau untuk yang sejenis kan MGMP sekolah, sedangkan untuk KOP yang lebih luasnya kan MGMP Kota Madya, lalu MGMP DKI. Nah pertanyaan saya Pak, untuk yang komunitas yang lebih besar lagi, yang berbeda dalam berbagai bidang mata pelajaran itu seperti apa Pak? Contohnya ya. Karena yang saya tahu hanya PGRI aja Pak, komunitas untuk guru-guru. Ya itu aja Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ini Bu Fenty langsung 2 ya. Langsung terakhir saja Pak Herman, ayo 1 ya. Silakan biar 1. Pak Herman apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ini mengenai ini tadi topik atau tema. Topik atau tema kan harus sesuai dengan kesepakatan anggota atau kelompok kita ya. Benar. Misalnya contoh kan saya PJOK nih. Di PJOK olahraga itu ada 10 KD. Untuk menentukan topik atau tema itu apakah kira-kira KD atau materi-materi yang sulit dilakukan pada umumnya anak-anak atau bebas topik apa yang kita tentukan. Misalnya kalau di olahraga itu kan yang saya amati banyak kesulitan tuh misalnya di senam melantai ya. Di senam melantai misalnya di gerakan roll belakang. Atau kalau di basket itu di permainan misalnya untuk lay up. Jadi untuk tema atau topik ini apakah kita ambil materi KD yang kira-kira sulit anak-anak melakukan atau yang mudah-mudah saja? Demikian Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Sudah ya, sesi pertanyaan ditutup Bapak Ibu ya, karena ini sudah sebentar lagi jam 10 ya. Oke, saya akan menjawab yang pertama tadi, pertanyaan pertama dari Ibu Fenty Rawati. Tolak ukur kaitannya dengan keberhasilan lesson study ya Bu Fenty ya. Itu ya Bu? Halo? Oke. Tolak ukur keberhasilan dari lesson study di masing-masing sekolah itu sederhananya ya Ibu Fenty Erawati, masing-masing guru yang ada di sekolah tempat Ibu Fenty mengabdi itu sudah bisa ya memberikan pengalaman belajar terbaik bagi para peserta didik secara umum itu. Kenapa sudah bisa memberikan pengalaman belajar terbaik kepada para peserta didik? Karena sesuai dengan hasil lesson study, para guru di sekolah tersebut itu sudah tahu ya para siswa ketika mereka mengalami permasalahan ini, maka strategi pembelajaran yang harus diberikan ini ya. Kemudian materi-materi pelajaran yang tadinya dianggap sulit oleh para siswa ketika pendekatan A ternyata sudah bisa terselesaikan. Itu didapatkan dari hasil kajian pembelajaran atau hasil lesson study. Ya, ketika sekali lagi para guru yang ada di sekolah, Ibu Fenty Rawati sudah benar-benar dapat memberikan pengalaman belajar terbaik bagi para peserta didik, maka sekolah tersebut sudah mengimplementasikan atau sudah melakukan kajian pembelajaran secara baik atau secara komprehensif. Begitu ya Bu Fenty? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya komunitas di berbagai bidang. Oke, yang dimaksud dengan komunitas di berbagai bidang di sini Ibu Fenty, jadi di dalam lesson study ya diharapkan kita tidak hanya nyaman dengan tempat kita saja. Tempat dalam artian bidang keilmuan kita saja. Akan tetapi kita harus bisa juga untuk bisa nyaman pada bidang keilmuan lain. Maksudnya nyaman dalam arti apa? Membuka wawasan kita, meningkatkan pemahaman kita di bidang ilmu yang lainnya. Misalnya kalau untuk yang PJOK ini misalnya harus bisa berkolaborasi dengan apa? Dengan misalnya guru matematika, harus bisa berkolaborasi dengan guru agama, harus bisa juga berkolaborasi dengan guru IPS dan lain sebagainya.
Kemudian komunitas, learning community yang dimaksudkan, learning community bukan hanya yang sudah ada saja, ya, bukan hanya yang ada di MGMP tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi, akan tetapi lintas, ya. Misalnya kaitannya dengan lintas di sini, para bapak dan ibu guru yang mempunyai ketertarikan tentang dunia digital, ya, maka ketika berkumpul itu terdiri dari beragam guru. Ada guru bahasa, guru IPA, guru IPS, itu berkumpul dalam satu komunitas yang sama-sama memiliki ketertarikan untuk meningkatkan keterampilan mereka kaitannya dengan dunia digital. Itu salah satu contohnya ya, Ibu Fenty. Semoga cukup jelas, semoga bisa menjawab. Cukup ya Bu ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sofian. Oke, sama-sama Bu. Kemudian yang terakhir dari Pak Hermansyah tadi ya. Dari Pak Hermansyah, idealnya topik yang ada di dalam lesson study yang akan kita lakukan, ya, yang akan menjadi fokus dalam sekolah, lintas sekolah ataupun MGMP, tentunya adalah topik-topik yang dirasa sulit untuk dipahami oleh para siswa. Sulit misalnya hanya dihandle oleh satu guru saja. Ketika ada lesson study, itu ada beragam guru yang ngumpul di sana. RPP yang dibuat itu sudah merupakan intisari dari beragam beragam pendapat masing-masing kelompok yang ada. Ya, harapannya tentunya hasil dari RPP terbaik, RPP ideal, ya, dari kumpulan anggota yang ada di grup lesson study nantinya akan membuat, ya, yang tadinya ini susah untuk dipelajari oleh siswa, ternyata setelah hasil diskusi, setelah hasil sharing, setelah hasil memformulasi, ya, RPP terbaik, maka tidak lagi menjadi hal yang susah bagi para siswa atau para peserta didik. Begitu ya Pak Hermansyah. Dan sekali lagi kita tidak boleh tidak boleh mengkotak-kotakkan ini gampang, ini susah, bebas dan lain sebagainya. Tujuannya sekali lagi ketika kita melakukan kegiatan apapun itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk meningkatkan servis kita, layanan kita kepada para peserta didik. Kalau kita rasa satu materi itu sudah sangat gampang dipahami oleh mereka, maka saya kira kita tidak perlu melakukan kajian pembelajaran kaitannya dengan pembelajaran tersebut. Fokus kita harusnya pada hal yang memang dirasa susah, dirasa sulit untuk dipahami oleh para siswa. Begitu ya Pak Hermansyah. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Oke, sama-sama. Dan ini sudah 10 kurang 4 menit Bapak dan Ibu guru ya. Karena kurang 4 menit saya langsung share untuk yang ini saja ya. Untuk lembar kerja kedua untuk hari ketiga. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Mohon izin untuk menanyakan kembali ini yang sudah saya keluarkan masuk kembali ya Ibu Wiwi ya tadi. Bapak Ibu sudah mengumpulkan untuk LK pertama hari kedua kemarin? Sudah. Alhamdulillah sudah Pak. Oke, jadi saya tidak akan cek langsung di dalam LMS-nya karena nanti langsung ketahuan yang bilang sudah tapi ternyata belum itu kan ini ya. Pak Sofian, Pak Sofian. Kenapa Pak Jamuri? Untuk materi hari ini di-share di apa namanya? Ya, akan saya share nanti di ini apa namanya di ya sudah langsung saya share di kolom chat saja ya Bapak Ibu ya. Materinya ya. Share aja ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Sofian. Ya, sebentar saya share untuk ini dulu. Saya share untuk yang LK-nya terlebih dahulu sebentar ya. Oke, ini materinya. Sudah bisa terlihat belum Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Belum Pak. Belum Pak. Iya, belum karena saya belum share ya Bapak Ibu ya.
Oke. Tapi bisa bercanda juga ya. Oke. Oke, ini sudah ya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Sudah, Bang. Jadi ini merupakan tagihan ya, tagihan lembar kerja kedua untuk hari ketiga. Jangan beribet nyebutnya ya Bapak Ibu ya, LK2 gitu saja ya, LK kedua untuk hari yang ketiga. Jadi untuk LK kedua, Bapak dan Ibu guru nanti diminta untuk mengisi tabel seperti ini ya. Jadi nanti di dalam tabelnya yang pertama itu ada tahapan kegiatan ya. Dalam tahapan pelaksanaan lesson study, tahapan kegiatannya itu apa saja, kemudian nanti dijelaskan tentang langkah kegiatan tersebut seperti apa dan output kegiatannya seperti apa. Ya. Jadi sangat sederhana saya kira ini untuk LK atau lembar kerja kedua hari ketiga pada pelatihan lesson study ini. Cukup jelas Bapak Ibu? Ini ada yang ingin ditanyakan dari LK2-nya? Cukup jelas ya? Jelas Pak Sofian. Terima kasih Pak. Oke, siap. Jelas Pak. Setelah ini nanti insya Allah langsung akan saya masukkan di dalam LMS dan seperti kemarin terakhir pukul 20.00 masing-masing nanti harus sudah mengumpulkan di dalam LMS. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Ya Pak Hadi. Oke. Oke. Sebentar. Ini bisanya. Untuk materinya nanti saya share di LMS saja ya Bapak Ibu ya. Oke Pak, siap Pak. Oke, saya kira sudah jam 10 tepat Bapak Ibu guru semua yang saya muliakan. Kita tutup dan saya ingin semuanya tersenyum. Yang dari tadi manyun-manyun minta tolong tersenyum Bapak Ibu guru. Saya akan foto ya sebagai dokumentasi ya. Oke, senyumnya dibuka yang lebar Bapak dan Ibu guru semua. Oke. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak. Sudah cakep-cakep semuanya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, terima kasih banyak sudah mengikuti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Salam sehat. Amin. Ya. Dan saya akhiri dengan Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.